Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran PPKN. Nah, anak-anakku kelas 8 yang aku cintai dan aku sayangi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi PPKN bab 4, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Sedangkan submaterinya adalah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Anak-anakku kelas 8 yang aku banggakan, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun waktu sejarah bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. B. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. C. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai oleh rakyatnya. D. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku kelas 8 yang aku banggakan, dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang ada hubungannya dengan Tuhan. Contohnya, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus contoh yang kedua, hormat dan menghormati
serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Contohnya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Terus contoh yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, nilai produktivitas. Contohnya perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Terus contoh yang B, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Kemudian yang keempat, nilai keseimbangan. Contohnya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, terus persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Kemudian yang contoh yang B, keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Yang kelima, nilai demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara pemerintahan, sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat adalah sebagai berikut. A. Rasa cinta tanah air. B. Jiwa patriot bangsa. C. Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Pemahaman yang benar dan realitas adanya perbedaan dalam keberagaman. E. Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang keenam, nilai kesamaan derajat. Anak-anakku kelas 8 yang aku banggakan, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan hak asasi manusia yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Sedangkan yang ketujuh, nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktik, agar adanya persamaan di depan hukum dapat terwujud. Oke anak-anak, pertemuan kali ini saya cukupi sekian. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.